Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidina Syafitri dengan NIM F1E1222179 dari ruang 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS sistem operasi saya sendiri. UAS sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi itu sendiri. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat komputasi dan mengelola perangkat lunak dan perangkat keras yang membentuk sistem komputasi fungsional serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kecuali program booting. Adapun fungsi sistem operasi itu sendiri. Fungsi sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware atau software. Ketiga, wadah program atau aplikasi. Keempat, menyajikan tampilan. Kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Kemudian, adapun cara kerja sistem operasi. Cara kerja sistem operasi saat komputer pertama kali digunakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Sistem operasi adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk diletakkan. Contoh sistem operasi itu sendiri, contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, and Microsoft Windows. Kedua, ada namanya manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas paling besar. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi tujuannya menghindari pengaksesan data yang sama. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi agar tidak terganggunya proses lain. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kemudian ada penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu yang pertama berubah dari running state ke ready state atau prim type. Kedua, berubah dari waiting state ke ready state atau prim type. Ketiga, berubah dari running state ke waiting state atau non-prim type. Keempat, terminate atau non-printed. Nah, apa sih printed dan non-printed itu? Nah, pada skema 1 dan 2, merupakan termasuk ke dalam penjadwalan printed. Apa sih penjadwalan printed? Penjadwalan printed adalah memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk proses yang prioritasnya lebih tinggi. Sedangkan untuk skema 3 dan 4 itu termasuk kepada penjadwalan non-prim type.
Penjadwalan non-print type adalah proses yang sedang berjalan, tidak bisa diinterupsi atau interupsi. Kemudian ada kriteria penjadwalan CPU antara lain. Kriteria penjadwalan CPU antara lain itu ada CPU utilization, kemudian throughput, turnaround time, waiting time, response time, and fairness. Kemudian ada algoritma penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU yaitu yang pertama ada FCFS, First Come First Serve Schedule. Kemudian ada SGF, Shortest Job First Schedule. Kemudian ada Priority Schedule dan yang terakhir Round Robin Schedule. Kemudian deadlock. Apa sih deadlock itu? Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta research untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Di sini ada gambar bentuk bagaimana deadlock itu terjadi. Kemudian, 4 kondisi penting untuk deadlock, yaitu 4 kondisi penting ini juga yang menjadi syarat deadlock. Pertama, itu ada mutual exclusion, membuat file spool untuk research yang digunakan bersama-sama. Yang kedua, hold and wait. Hold and wait. Memaksa suatu proses untuk melepaskan research ketika meminta research baru. Ketiga, circular waiting, memberikan penamaan research berdasarkan urutan atau level. Keempat, no preemption, membolehkan adanya peinterupsian. Adapun strategi mengatasi ketika terjadinya deadlock. Yang pertama, prevention, memastikan satu penyebab deadlock tidak berlaku. Kemudian, avoidance, atau menolak request terhadap research yang berpotensi deadlock. Dan yang ketiga adalah detection and recovery, memberikan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Dan yang terakhir itu ada manajemen memori utama. Apa sih itu manajemen memori utama? Manajemen memori utama atau lebih dikenal dengan RAM adalah sebuah tempat penyimpanan dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat sendiri. Manajemen memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori utama bersifat volatile atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Adapun sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas manajemen memori, seperti pertama, menjaga dan memelihara bagian memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan. Kedua, memilih program yang akan di-load ke memori atau memutuskan proses yang mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Manajemen memori memiliki tujuan
tujuan utamanya adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori di komputer memiliki tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori yang memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang kecil, sekitar ratusan kilobyte hingga 4 megabyte dengan harga yang mahal. Sedangkan memori utama yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar, sekitar 128 megabyte hingga 4 gigabyte dengan harga yang lebih murah. Nah, sekian presentasi saya, itulah materi presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.